paling duluan, Ibu boleh minta tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa. Membantu teman-teman untuk baca doa. Sekarang yang datanya paling terakhir atau belakangan dari siapa? Oke, kalau gitu Inara minta tolong bantu memimpin lagu temannya. Mulai pembelajaran, mau kalian lihat di papan tulis itu ada gambar apa saja? Pohon dan batu. Kira-kira ada yang bisa membedakan cara perbedaan pohon dan batu? Oke, Keisha? Pohon itu benda hidup, kalau batu itu benda mati. Oke, beri aplaus dulu. Ada lagi yang lain? Sama ya. Pohon itu adalah benda hidup atau makhluk hidup, sedangkan batu adalah Benda mati. Oke, kalau pohon itu kira-kira dia bisa berkembang biak tidak? Bisa. Bisa. Bagaimana caranya pohon berkembang biak? Pakai biji. Pakai biji. Kemudian apa lagi? Air. Bisa. Kemudian pakai air. Kalau dia nggak pakai air nggak bisa hidup ya. Cahaya matahari. Oke, pintar. Kalau batu kira-kira bisa berkembang biak tidak? Tidak. Jadi kenapa batu dikatakan benda tidak hidup atau benda mati? Karena batu tidak bisa melakukan
mengembangbiakan. Oke, berkaitan dengan pelajaran kita sebelumnya tentang metamorfosis tumbuhan dan hewan. Di sini kita kembali mengulas tentang siklus hidup dari tumbuhan. Oke, sebelum kita melanjutkannya, Ibu ingin kalian menonton sesuatu nih. Coba dilanjutkan dulu. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial di kelas 3 dengan materi hidup bersama alam dan topik para penghuni alam. Anak-anak hebat, adakah makhluk hidup yang tinggal seorang diri di bumi ini? Tinggal di tempat yang tidak ada apa-apa selain dirinya? Ya, tidak ada. Semua makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri. Mereka tinggal berdampingan di suatu tempat yang disebut lingkungan. Dalam satu lingkungan terdiri dari berbagai macam makhluk yang menempatinya. Selain itu, ada juga benda-benda mati yang merupakan bagian dari lingkungan. Anak-anak, Oke. Nah, tadi dijelaskan di situ bahwa di lingkungan tempat kita hidup ada benda hidup dan ada benda mati. Seperti yang ada contoh gambar tadi disebutkan, ada pohon sebagai benda hidup, sedangkan batu adalah benda mati. Oke, sebelum kita melanjutkan materi, kita ice breathing dulu. Ayo berdiri dulu. Oke. Nah, di sini kita akan bermain permainan hidup dan tidak hidup. Jadi ketika Ibu bilang benda hidup, berarti kalian berdiri. Tapi kalau Ibu bilang benda mati, berarti harus duduk. Paham? Kamu ready? Lebih fokus. Tiga, dua, satu. Pohon, air, burung, ikan, air, batu, Inara berdiri. Oke, berarti nanti setelah pelajaran Inara kita berikan sanksi. Lanjut, apa yang Ibu sebutkan lagi ya? Jangkrik, udara, ular. Oke, tepuk tangan yang benar. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran kita hari ini, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah setelah mengamati video, peserta didik dapat menjelaskan pengertian komponen biotik dan abiotik dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah melakukan eksplorasi dan pengamatan, peserta didik dapat mengidentifikasi minimal 5 contoh komponen biotik dan abiotik yang ada di lingkungan dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah berdiskusi dan mengerjakan RKPD, peserta didik dapat menjelaskan minimal 3 manfaat dari sumber daya alam bagi kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut tadi videonya. tahu tidak apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komunitas makhluk hidup dengan benda tidak hidup di suatu lingkungan. Contohnya, ikan yang membutuhkan air untuk tinggal, manusia dan hewan membutuhkan udara atau oksigen untuk bernafas, serta tanaman membutuhkan matahari dan tanah untuk hidup dan berfotosintesis. Anak-anak hebat, Tuhan menciptakan bumi kita dengan berbagai macam ekosistem di dalamnya. Ada ekosistem hutan, ekosistem gurun, ekosistem padang rumput, ekosistem danau, ekosistem sawah, ekosistem laut, dan
ketergantungan. Ya, jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Contohnya tadi, ya, pohon. Pohon kira-kira dia dikasih makan atau membuat makanannya sendiri? Ada yang tahu bagaimana cara pohon itu membuat makanannya? Dengan cara, Keisha? Dengan cara? Dengan cara bibit. Fotosintesis. Kalau bibit yaitu tadi cara perkembangbiakannya. Tapi kalau tumbuhan menghasilkan makanannya dengan bantuan fotosintesis. Kemudian ekosistem itu ada beberapa macam. Ada ekosistem hutan, kemudian ada ekosistem gurun, ada ekosistem padang rumput, kemudian ekosistem danau, ekosistem sawah, dan ekosistem laut. Bagi yang lainnya, anak-anak hebat, ekosistem ini memiliki komponen pembangun. Komponen pembangun ekosistem yaitu individu, yaitu makhluk hidup yang hidupnya sendiri, seperti seekor ikan, seekor kambing, sebuah pohon, dan seorang anak. Yang kedua, yaitu populasi. Populasi yaitu sekelompok makhluk hidup sejenis yang hidup bersamaan di satu tempat. Contohnya sekelompok ikan, sekelompok kucing, sekelompok manusia. Yang ketiga, komunitas, yaitu sekelompok makhluk hidup yang berbeda jenisnya dan hidup pada lingkungannya. Seperti sekelompok gajah, badak, jerapah, dan lainnya yang hidup pada lingkungan yang sama. Kemudian selanjutnya ada habitat, yaitu lingkungan tempat tinggal makhluk hidup, seperti gurun, daerah bersalju, hutan, dan sawah. Selain komponen pembangun ekosistem, ternyata ekosistem memiliki komponen ekosistem itu sendiri yang terbagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Anak-anak hebat, komponen biotik itu berisi makhluk hidup yang hidup di suatu ekosistem, seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik itu berisi yang bukan termasuk makhluk hidup, tapi berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup, seperti matahari dan awan, batu dan tanah, air dan udara. Ingat ya anak-anak, komponen biotik dan abiotik saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Komponen abiotik menentukan jenis makhluk hidup yang tinggal dan eksistensi komponen abiotik sangat mempengaruhi komponen biotik. Tadi ada yang ingat ada berapa macam komponen ekosistem? Ada empat. Apa saja, Rara? Rara? Burung, sawah, padang pasir. Komponennya ekosistem tadi Dua kan? apa itu? Komponen abiotik dan biotik. Kalau macam-macam ekosistem ada berapa tadi? Ada berapa? Ada 6. Apa saja? Tahu? Kemudian apa lagi? Ekosistem? 1, iya Rafi? Danau, gurun, satu lagi? Ekosistem ya, jadi harus diingat bahwasanya makhluk hidup itu ada ketergantungan dengan lingkungan. Kira-kira manusia itu bisa hidup nggak sih kalau tidak ada tumbuhan? Manusia bisa hidup kalau tidak ada hewan? Tidak. Jadi apa yang dikatakan ekosistem adalah saling ketergantungan atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya dengan lingkungan. Oke, lanjut. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.
kasih. Makasih. Oke, jadi setelah kita menonton video yang ada, oke, coba Ibu minta benda-benda yang kalian gunakan sehari-hari apa saja sih? Baju, celana, tas, apa lagi? Sandal, jilbab. Ada yang tahu nggak baju kita itu asalnya dari mana? Ada dari hewan, ada dari tumbuhan, betul sekali. Kalau hewan dari mana? Betul sekali Keisha, dari bulu domba. Jadi baju kita itu ada yang terbuat dari hewan, yaitu diambil dari bulu domba, dan ada yang berasal dari tumbuhan. Tumbuhan apa yang bisa menghasilkan pakaian? Ayo, Diego, sapi tumbuhan Diego. Apa ya Diego, tumbuhan apa yang bisa menghasilkan pakaian? Kapas, benar sekali Aziza. Kapas, jadi kapas itu bisa diambil, kemudian dipintal, dijadikan benang. Setelah itu diproduksi menjadi kain dan dijahit menjadi baju dan celana. Oke, kemudian ada yang pernah ke sawah nggak? Apa sih yang kalian lihat di sekitar sawah? Ada padi, ada orang-orangan sawah. Iya, ada pohon sawit, ada ikan, ada air. Oke, kalau tadi ada yang dikatakan biotik, ada abiotik. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan 3 saja contoh benda biotik yang ada di sawah? Keisha. Boleh. Kalau benda abiotik? Aziza? Batu. Air. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Nah, untuk melanjutkan pembelajaran, Ibu ingin kita bentuk kelompok dulu. Ya, kita bentuk kelompok. Nanti setelah itu kita bagi menjadi 4 kelompok. Nanti ke kelompoknya masing-masing, ya. Oke, Ibu mulai dari Isti. Hitungan angka 1, ya. Oke, 5. No? Ya. 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 2. 4. 2. 4. Oke. Yang tadi angka 1 boleh
3 apa 4? 3 di sini, 4 di sana. Berarti Adia di sini. Nah, ya. Sudah? Duduk rapi. Oke. Nah, Ibu sudah membentuk kelompok. Sekarang kita akan mencoba menjelajah lingkungan sekolah. Ya, jadi Ibu akan membagikan LKPD. Di LKPD nanti ini kita akan mengelompokkan benda yang termasuk biotik ataupun abiotik yang ada di sekitar atau di lingkungan sekolah kita. Paham? Oke. Silakan ditulis nama kelompoknya. Ya, nanti setelah kalian melakukan identifikasi, hai, halo, hai, bisa dengar Ibu sebentar? Bisa. Oke, nanti kita kelompokkan mana yang termasuk yang kalian lihat yang termasuk benda biotik atau abiotik, ya. Jadi silahkan diskusi dengan kelompoknya, kemudian ditulis di LKPD-nya itu ada 5 benda yang ada di sekitar kalian, disebutkan cukup 5 saja yang kalian lihat yang termasuk ke dalam biotik atau abiotik. Ibu kasih waktu 3 menit dari sekarang, silahkan. Mana kucingnya? Yang sudah boleh kembali ke kelas ya. Mobil, motor.
membicarakan permasalahan di dalam selembar kertas. Oke, hai. Halo, halo, hai. Are you ready? Coba kalian perhatikan yang ada di layar. Kira-kira menurut kalian itu ekosistem apa ya? Ekosistem? Ada apa saja yang kalian lihat? Ada ikan buntal. Lebih semangat. Oke, sekarang kita waktunya untuk presentasi. Kita akan ada yang duluan kelompoknya Kesia. Silakan kelompok Kesia maju ke depan. Ya, oke, didengarkan temannya, hai. Didengarkan temannya, nanti ditanggapi apa yang dipresentasikan oleh teman kalian. Tidak? Arya? Oke, didengarkan dulu, silakan. Salamnya dulu nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasi. Dengar nggak teman-teman? Iya. Berarti suaranya kurang nyaring, Kesia juga yang nyaring. Oke. Hewan ayam manusia meliputi komponen biotik. Pemanfaatnya untuk membuat parfum, untuk membuat baju, untuk membuat telur, untuk kerja, untuk membuat buah, batu, air, matahari, oksigen, dan tanah, komponen abiotik. Pemanfaatnya untuk membuat rumah, untuk minum, untuk membuat tumbuhan, untuk bernafas, untuk Ditanggapi ya kalau memang misalnya
oh ternyata pemanfaatannya yang disebutkan temannya Bu, saya berbeda pemanfaatannya. Boleh ditanggapi ya punya temannya ya, kalau memang misalnya ternyata pemanfaatannya bukan itu, silakan ditanggapi. Oke, lanjut. Baca dulu soalnya. Abiotik untuk air untuk minum. Bagaimana cara kita menjaga kelestarian abiotik? Bulan harus kita jaga karena kita membuat baju karena atau membuat tubuh. Apa yang terjadi jika salah satu komponen abiotik atau abiotik lingkungan dan tidak bisa minum dan tidak bisa makan? Oke, tepuk tangan untuk kelompok Kesia. Ada yang ingin menanggapi? Ada yang sama? Ada yang berbeda mau ditanggapi? Tidak? Oke, sedikit ibu revisi untuk kalimat, untuk katanya bukan membuat, tapi membuat. Ya, jadi kita revisi untuk penulisan kalimatnya. Oke, terima kasih guys ya dan teman-teman. Boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Selanjutnya kelompok dari Dika. Kita tadi mau kasih tepuk salam dulu buat kelompoknya guys ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, sekarang silakan kelompok Dika. Perkenalkan dulu dari kelompok mana, anggotanya siapa saja. Dia sudah demam panggung duluan. Tremor dia. Oke, silakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
kedengaran nggak sih? Tidak. Biasanya juga kalau teriak-teriak nyaring suaranya. Sampai di depan jadi artis. Kicik. Demam panggung ya, Bu. Biar teman-temannya bisa menghadapi. Ayo. Nanti nyaring suaranya. Ayo. Ya, ulang dari awal aja. Nggak usah. Dari sini. Kemanfaatannya kucing. Kucing kemanfaatannya Bulunya untuk membuat baju. kucing pemanfaatannya berubah bentuk. Hah? Apa itu? Lanjut dulu, nanti lanjut dulu. Ayo. Kemudian matahari apa? Pemanfaatannya bisa kedengaran Yuwa. Kayak gimana? Minta aja yang panjang. Sumber makanan sapi. Kalau di situ Iwan nulis sapi sumber bahan makanan Iwa. Sapi gunanya. Lanjut ya. Kemudian ya. Oke, awan fungsinya menampung uap air, kemudian membantu tanaman melakukan batu membantu. Ya benar, nggak apa-apa, kan memang fungsinya batu untuk pemanfaatannya itu. Air, ya. Yang di belakang tuh.
presentasikan ya. Kemudian abiotik oke, lanjut. Sudah? Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Lydia Salur. Salur, salur. Salur, salur. Oke, terima kasih setiap kelompok sudah mempresentasikan. Hai. Halo, halo, hai. Duduk rapi. Oke, tadi sudah mempresentasikan masing-masing hasil kerja kelompoknya. Ya, ada tadi 3 pertanyaan ya yang masih beberapa di antara kalian belum paham maksud dari pertanyaan yang ada. Contoh misalnya, apakah semua komponen biotik dan abiotik yang kalian temukan bermanfaat bagi manusia? Kira-kira tadi yang kalian temukan di luar bermanfaat nggak buat kita? Bermanfaat. Kenapa? Kenapa nih yang kita lihat tadi ada tumbuhan, ada batu, tanah, air. Kira-kira kenapa dia bermanfaat untuk kita? Ya, ya. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Dika. Hebat ya, Dika tadi memperhatikan, mengamati setiap jalannya materi pembelajaran kita. Jadi tadi alasannya kenapa bermanfaat, karena ada hubungan timbal balik antara benda-benda yang ada di sekitar kita, manusia dengan lingkungan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menjaga kelestarian komponen biotik dan abiotik? Tadi dengan cara menjaga supaya tidak punah. Kemudian tadi ada lagi jawaban dari Keisha, tadi apa nomor 2, Kay? Jawaban kelompok Keisha nomor 2 tadi apa? Dibaca lagi. Menjaga kelestariannya, ya. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi jika salah satu komponen biotik dan abiotik hilang dari lingkungan? Apa tadi Dika? Iya, lingkungan kita tidak seimbang, ya. Oke, tadi dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini, kira-kira ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan antara biotik dengan abiotik?
paham apa yang dimaksud dengan biotik dan abiotik? Ya, kalau gitu tadi kita sudah kerja kelompok. Setelah ini Ibu akan melakukan penilaian individu. Nanti akan Ibu bagikan lembaran puisis ini. Ya, jadi kita nanti mengerjakan soal menggunakan ini. Nah, nanti di sini akan Ibu peroleh bisa Ibu tahu siapa yang memahami materi kita pada hari ini dan siapa yang belum memahami materi kita hari ini. Absen 1. Absen 2 dulu. Siapa? Amin. 3. 4. 5. 6. Absen kamu? Iya, yang huruf ya. 6 siapa? 7. 8. 9. Absen 9. Ayo. Siapa? Diego 9. Ayo. Absen 6 siapa? 6. 2 ya,